Shalom, Bapak Saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala PPD Jabatara. Saat ini bersama saya, Pendeta Timotius Triyono dari Gereja Baptis Jati Bening Cabang Karawang. Hari ini saya akan menyampaikan renungan bagi kita semua dengan tema persembahkan hidupmu kepada Tuhan, yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Kau boleh memberkati kami, mengizinkan kami kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama boleh memberkati kami, boleh menolong kami supaya kami lebih mengenal Engkau. Kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, tentu kalau kita merenungkan atau menghitung berapa banyak ibadah yang sudah kita kerjakan. Ya, kalau kita mengkonotasikan ibadah itu sebagai kita datang ke gereja, kita beribadah di gereja. Nah, kalau kita menghitung seminggu sekali gitu saja, ya setahun kita sudah 52 kali. Kalau kita jadi orang 10 tahun berarti sudah 520 kali. Kalau kita menjadi orang Kristen 20 tahun berarti sudah 1040 kali. Banyak, begitu banyak ibadah yang sudah kita kerjakan, begitu banyak. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua ibadah kita ini adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Mari kita akan melihat dari firman Tuhan ini, apa ibadah yang sejati, bagaimana syaratnya. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, ternyata kita merenungkan ini, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Nah, apakah kita ini sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan atau belum? Atau jangan-jangan kita ini menjadi orang Kristen, ya pokoknya saya melakukan tanggung jawab saya, misalnya ibadah saya ke gereja, saya melayani Tuhan. Tetapi hidup yang lain, hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Nah, ini mari kita merenungkan. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa memberikan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan? Apa dasarnya? Nah, di sini kita melihat Rasul Paulus ini luar biasa memulai suratnya kepada jemaat di Roma ini, pasal 12 ini dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah." Demi kemurahan Allah. Nah, artinya dasar kita memberikan hidup kita kepada Tuhan bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan lebih mementingkan diri saudara daripada apa yang saudara lakukan untuk Tuhan.
Dari pandangan Tuhan, apa yang saudara lakukan tidak lebih penting daripada diri saudara sendiri. Tuhan melihat kehidupan saudara. Tuhan melihat hati saudara. Jadi coba kita merenungkan begini. Kita seringkali gitu sebagai orang percaya ini, ketika berdoa sama Tuhan, mungkin begini. Tuhan, ini hidup saya, pakai saya. Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai saya untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tapi pertanyaannya, bisa nggak hidup saudara dipakai Tuhan? Layak nggak? Tuhan sudah menganggap, wah ini bisa saya pakai nih orang ini. Atau jangan-jangan kita belum layak dipakai Tuhan. Ya. Jadi saudara, saya bukan mengkonotasikan begini. Saudara punya handphone ya. Saudara punya handphone. Handphone itu sebagus dan semahal apapun, tidak akan saudara bisa pakai kalau saudara belum beli. Kalau itu belum jadi milik saudara. HP sehebat apapun, mungkin iPhone 15 terakhir ya. Kalau itu belum jadi milik saudara, jangan harap itu bisa saudara pakai. Nah, tapi selama kemudian itu sudah beli menjadi milik saudara, itu sudah berpindah hak ya, dari pabrik, dari counter, haknya ke saudara karena saudara sudah beli. Nah, kalau saudara sudah beli, saudara mau pakai apapun bisa. Ya, mau dipakai seperti apa bisa, mau diisi apapun bisa. Ya. Nah, sama saudara dalam kehidupan kita. Selama kita ini belum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa pakai saudara. Kenapa? Ya, Tuhan nggak bisa pakai saudara. Karena Tuhan nggak sembarangan pakai orang. Tuhan mau pakai kita kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita renungkan Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita ini 3 hari Minggu luar biasa di gereja, kemudian hari-hari yang lain kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena enggak memberikan kepada Tuhan. Jadi persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Persembahan seperti apa? Nah, Paulus mengatakan ini persembahan yang hidup. Nah, padahal kalau kita meruntut ke perjanjian lama ya, perjanjian lama itu persembahan itu selalu binatangnya ya ditaruh di mezbah itu adalah mati. Ya, dibunuh di sana, mati. Harus ada darah yang tercurah di sana. Baru binatang dagingnya dibakar dan sebagainya. Tapi Paulus mengatakan yang hidup. Kenapa demikian? Kita memang harus datang kepada Tuhan dengan kehidupan kita, tetapi harus ada yang mati. Apa yang dimatikan? Ego kita. Kemanusiaan kita harus mati. Supaya apa? Ya, mati artinya apa? Kita nggak menginstruksi apa-apa kepada Tuhan. Artinya begini, Tuhan, aku pakai dong. Cuman aku maunya hidup saya begini. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tapi tolong ya, hidup saya diberkati dong. Nah ini seringkali mari kita merenungkan. Seringkali kita membuat syarat buat Tuhan. Ya, mari kita merenungkan. Tuhan, ini saya, pakai saya. Tanpa syarat. Kita harus nggak boleh memberikan syarat. Karena yang lebih tahu tentang hidup kita adalah Tuhan. Yang bisa mengatur kehidupan kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Jadi Bapak Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Berikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai kita. Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai engkau menjadi berkat bagi
banyak orang. Inilah renungan singkat yang saya sampaikan hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami. Kau boleh menolong kami, mengingatkan supaya kami mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dan Kau bisa memakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, yang menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam.